Baik, pada video kali ini saya ingin bercerita tentang pertemuan saya kemarin dengan komunitas RT RW Net di kabupaten saya. Dan pada video kali ini saya akan membahas tema strategi gimana sih menentukan kita mau bermitra dengan ISP yang mana. Karena kalau untuk usaha jual kembali layanan internet itu kan kita harus punya kerjasama dengan salah satu ISP. Nah, ini cara menentukan ISP mana yang akan kita ajak untuk bermitra. Itu ada beberapa panduan yang harus kita perhatikan. Jadi kemarin itu banyak yang ngobrol, teman-teman itu sudah bermitra dengan ISP tapi kok kayak nggak punya mitra gitu. Mereka kayak jalan jalan sendiri, jalan masing-masing. Nah, mungkin ini simak baik-baik. Yang pertama itu pastikan ISP yang kamu pilih itu sudah terdaftar resmi di datanya Komdigi atau Abji yang menunjukkan bahwa ISP tersebut itu sudah resmi secara administrasi. Jadi bahwa ISP kita itu sudah terdaftar. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan itu pastikan ISP yang kamu pilih adalah ISP yang sudah siap secara infrastruktur. Jadi ISP itu wajib menyediakan tiang. Mereka harus menyediakan infrastruktur berupa tiang dan kabel kabel jalur utama KU eh, itu menuju ke lokasi mitra. Jadi misalkan Bapak atau Mas-mas sekalian mau berlangganan dengan salah satu ISP bermitra gitu, infrastruktur berupa tiang dan kabel itu kewajibannya si ISP untuk menyediakan ke rumahnya jenengan, bukan Mas yang untuk narik kabel sendiri atau modal tiang sendiri, itu nggak ada. Itu kewajibannya ISP, ya, perhatikan itu baik-baik. Tapi kadang ada juga ISP itu sudah bekerja sama dengan penyedia infrastruktur yang sudah ada. Contoh kalau di sini itu kan ada TBG, ada juga yang sistemnya sewa infranya Telkom, itu ada. Itu beberapa ISP, tapi walaupun ISP sudah memberitahukan hal tersebut, kita sebagai calon mitra juga harus memvalidasi itu. Kita harus tanya, jangan kita mana surat perjanjiannya atau surat kontraknya, surat sewanya, itu kita harus tahu. Jangan sampai itu cuma jadi lisan saja. Enggak, kita udah kerjasama sama Telkom, sama Indosat, sama Iforte dan lain-lain. Kita lantas mengabaikan administratif berupa surat sewa tersebut. Kita harus tahu itu dengan baik. Itu tujuannya itu eh, supaya kita ke depan itu jalurnya itu aman, nggak dirusuh sama kompetitor, nggak dirusuh sama ya oknum-oknum lah, mungkin karena kita numpang di infranya mereka. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian pilihlah ISP yang secara aktif membimbing mitranya dalam hal peningkatan layanan, baik bimbingan dari teknik marketing, konfigurasi mikrotik, juga bimbingan optimasi sistem pendataan dan pembayaran pelanggan milik kita. Jadi nanti itu mitra ISP itu sebenarnya si ISP ini kan punya punya kewajiban untuk memastikan bahwa mitranya ini berjalan eh, berkembang. Contoh sekarang ini kan banyak yang pelanggannya 100, pelanggannya 200. Pas kita cek mereka ternyata masih pakai manual buku batik itu dan lain-lain, itu harusnya itu ISP yang mengarahkan mereka, membimbing mereka supaya didigitalkan mulai dari data, mulai dari pembayaran itu harus tertib supaya semuanya itu rapi. Kalau kalau datanya itu nggak jelas apalagi uangnya gitu loh, kan uangnya tambah tambah nggak jelas lagi. Itu sebenarnya ISP juga punya kewajiban untuk melakukan itu, marketing itu terutama. Saya kebetulan kerja di Telkom, saya sebagai marketing juga, saya jualan IndiHome tiap hari. Jadi saya sebagai mitra, saya itu kan kerja sama-sama di kota saya itu namanya TMD, Tunas Media Data. Kantornya ada di dekat sini. Saya walaupun sudah bermitra dengan ISP, tapi saya masih aktif sebagai marketing Telkom. Nah, karena saya sebagai marketing Telkom, jadi untuk ilmu marketing itu mungkin saya bisa bisa curi-curi ya dari kantor. Jadi saya sudah sedikit memahami, tinggal saya praktekkan dalam hal yang minimalis seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang lain yang mereka ini
Mereka dulunya tukang ngarit, tukang macul, atau mungkin tukang ojek yang tiba-tiba mereka jadi tukang wifi itu kan mereka nggak paham marketingnya ini nanti internet seperti apa sih. Yang ujung-ujungnya ini ya lagi-lagi predator pricing. Mereka banting harga, hancur-hancuran harga, ekspansi terus, uangnya nggak balik-balik, modalnya nggak balik-balik, ujung-ujung gulung tikar ya kan. Siapa yang mau nanggung? Kayak itu kan mitra ISP itu, makanya ISP itu berkewajiban untuk memastikan mitranya itu mengalami peningkatan secara keseluruhan. Peningkatan jumlah pelanggan, peningkatan pelayanan, juga peningkatan dari segi administrasi supaya rapi. Itu karena banyak banget kasusnya itu teman-teman kemarin di pertemuan mereka itu kerjasama sama ISP itu cuma yuk kerjasama PKS perjanjian kerjasama gitu, ambil bandwidth sekian dengan bulanan sekian, nanti mau mitranya jalan atau enggak itu udah masa bodoh, yang penting bandwidthnya dibayar. Nah itulah yang bikin kita sebagai mitra ISP itu sulit berkembang karena kita semuanya itu otodidak sendiri, cari ilmu sendiri, setting mikrotik curi-curi di YouTube dan lain-lain. Bahkan masih banyak itu reseller ISP yang mereka sampai sekarang itu masih ketergantungan dengan eh, jasa-jasa penyetingan mikrotik dari luar kota. Sekali setting mereka bayar 200, 300. Kan sayang, sedangkan ini kan hal yang bisa dipelajari gitu. Terus kenapa kita harus bayar? Mungkin kalau mereka merasa ribet dan lain-lain, ke gini. Jadi ketika kita udah mau jalan di ISP itu, kita kan harus siap juga secara konfigurasi. Kita nggak bisa ketergantungan sama orang lain kalau mau nyeting mikrotik telepon sana telepon sini. Sekarang kita bayangkan, semisalkan malam jam 2 atau jam 3 pagi gitu, terus tiba-tiba mikrotik kita hang, kita telepon ke sana orang yang ada di Bandung, yang di Jakarta, itu yakin mereka mau respon? Kan nggak mungkin juga. Artinya kita kalau udah mau nyemplung di dunia jual kembali layanan internet ini, kita harus juga menyiapkan SDM-nya, teknisnya untuk khusus menangani konfigurasi mikrotik ini. Karena mikrotik ini memang harus dikawal 24 jam. Kita nggak bisa setting terus lepas itu, nggak bisa. Jadi itu penting banget untuk ISP itu. Ya semoga para ISP-ISP yang besar itu dengerin saya lah. Cobalah para mitra-mitra ini dibimbing supaya mereka itu lebih lebih mandiri, nggak ketergantungan sama orang lain. Oke, next. Kemudian pilihlah ISP yang mau berkomitmen dengan kita untuk tidak melakukan penjualan broadband pada area yang sudah kita ekspansi. Nah, ini apa ya, kasus klasik ya. Ketika seorang mitra bersaing dengan ISP-nya sendiri. Jangan mau bermitra dengan ISP yang apa, serakah ya, serakah inilah. Ini namanya ISP yang membunuh mitranya. Jadi kita bersaing dengan ISP tempat kita ngambil ngambil bandwidth itu kan aneh. Aneh lah. ISP yang harusnya memberdayakan kita, mendukung kita, ini bersaing. Ya walau itu bersaing sehat nggak sehat itu, kalau kita sudah ada di market yang sama, kita nggak bisa terus lurus-lurusan banget, atau mungkin mau berkembang secara pesat pun kita akan terhalang karena dia mau pindah ke kita, ternyata setelah kita cek wah itu pelanggan kantor, ujung-ujungnya kita mundur ya kan. Ataupun sebaliknya, ada pelanggan yang mungkin karena ada kesalahan sedikit dari kita yang membuat pelanggan kecewa, nanti mereka pindah ke kantor, jadi kita itu bersaing di belakang layar kan aneh. Jadi itu penting. Nanti kalau memang nanti mereka bilang, oh nanti kalau mitra kalau dibuat seperti itu, ketika mitranya kontraknya habis terus mereka nggak perpanjangan kontrak, itu nanti pelanggannya gimana, kita rugi dong ya kan. Ya kan bisa dibuat surat perjanjian, contoh ketika kontrak mitra si A tidak diperpanjang, maka pelanggan atas nama si A, B, C, D akan kembali menjadi hak milik kantor. Itu nggak susah, itu gampang. Yang jelas jangan mau ambil ISP yang mana di situ kalian jadi pesaing. Itu jangan. Kalian ngambil ISP, contoh saya sendiri ngambil TMD di sini, nggak ada TMD. Bahkan ada itu pelanggan di satu desa yang jadi TMD itu udah buka di situ udah lama, udah ada bertahun-tahun lah, tapi pelanggannya itu stuck di angka 4 4 atau 5 gitu. Terus saya buka obrolan ke kantor, boleh nggak kalau ini tak akuisisi terus kemudian nanti aku
ekspansi lagi. Sebagai ISP yang baik, loh boleh mas, silahkan, bahkan kami dukung, dikasih tiang, dikasih kabel juga ya, makanya itulah ISP. Jadi mereka itu mensupport mitranya untuk memaksimalkan potensi mereka di area mereka masing-masing. Itu sebenarnya seperti itu. Eh, tapi ini perlu digarisbawahi seperti ini ya. Misalkan contoh, ada satu desa yang lokasinya itu besar. Kemudian ada dua dukuh yang memang sudah dikuasai ISP tersebut. Kemudian kita baru mau bergabung dengan ISP tersebut setelah dua dukuh itu dikuasai sama ISP tersebut. Nah itu beda case dengan yang tadi saya jelaskan. Karena dua dukuh itu kan sudah mayoritas, kan nggak mungkin juga ada 200 pelanggan kita berikan secara sukarela, kan itu ada harganya. Jadi misalkan ada hal-hal yang seperti itu, mungkin bisa lah ya udah dua dukuh itu dua dukuh aja. Tapi kalau ada di dukuh ketiga yang cuma pelanggannya 3, 4, 5, udahlah kasih ke mitranya aja, biar mitranya itu lebih leluasa untuk mengembangkan market mereka di situ. Kalau ada ISP yang keberatan, tidak mau melepaskan pelanggan mereka yang jumlahnya 2, 3 atau yang enggak seberapa itu, untuk kalian saran saya hindari ISP tersebut. Itu ISP yang tidak mendukung perkembangan mitranya sendiri. Catat itu. Kemudian yang terakhir, ini pilihlah ISP yang berkantor terdekat dengan tempat tinggal kamu. Kenapa? Karena bisnis layanan internet itu banyak hal yang bisa saja terjadi. Saat ada kendala di jaringanmu itu, baik itu teknis ataupun mungkin administratif, mereka akan lebih cepat dalam memberikan support. Ya ini masuk akal sekali sih. Contoh suatu saat OLT ku mati, terus aku butuh penanganan cepat nih. Kalau ISP-mu kantornya di luar kota, kamu bisa hitung lah berapa waktu yang kamu butuhkan untuk mendapatkan support OLT itu dari ISP ke tempat kamu. Sedangkan ketika OLT itu mati, itu kan pelanggan semuanya offline kan. Gimana kredibilitasmu di mata pelanggan? Nanti bulanannya nggak bayar, pusing lagi. Sedangkan kita mau cari apa ya, backup OLT, kayaknya saya nggak tahu ya kalau teman-teman yang mungkin modalnya udah melimpah ruah, mereka mungkin punya OLT 1, mikrotik 1, jadi bukan cadangan. Sewaktu OLT mereka mati, mungkin mereka akan langsung backup dengan OLT tersebut. Tapi untuk teman-teman yang kemarin kumpul itu kan memang kita kan masih merintis ya, jadi kayaknya susah sih untuk punya cadangan OLT yang harganya itu nggak murah. Ya itulah, makanya cari ISP yang lokasinya itu nggak jauh dari kita, karena kalau kita sudah bermitra itu banyak hal yang harus kita obrolkan, peningkatan pelayanan, pembaharuan kebijakan dari pemerintah, atau mungkin ada update harga bandwidth terbaru, itu selalu kita update, dan akan lebih enak kalau kita itu dekat dengan kantor dan bisa ngobrol secara langsung. Itu saran saya. Dan sebagai penutup, ini saya mau ngomong sama teman-teman untuk yang kesekian kali. Sebenarnya udah lama nggak bikin konten kayak gini ya, cuma karena kemarin itu pertemuan banyak yang mengeluhkan hal ini, terus bingung juga tanya-tanya gitu. Ya semoga apa yang saya buat ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, dan menjadi sedikit acuan lah. Seenggaknya kalau mau bermitra atau mau jalan di usaha ini itu nggak bisa setengah-setengah, karena ini butuh effort yang luar biasa supaya kita bisa jalan. Sebagai closing statement dari saya mau berpesan, jangan tergiur dengan harga metro-metro yang murah, metro-metro yang bilang promo-promo, karena mereka itu hampir sama untuk mengeluarkan administrasi, infrastruktur, dan untuk mengurus semua itu hingga sampai ke tangan mitra itu mereka membutuhkan biaya yang hampir sama. Jadi nggak beda jauh. Kalau ada orang yang menawarkan harga yang tidak masuk akal, itu lebih baik kita selidiki. Karena sekarang itu lagi banyak banget oknum yang ya itulah jual broadband dengan harga metro. Ya itu lagi-lagi kelemahan daripada sistem yang ada di negara kita tercinta ini. Jadi buat teman-teman yang masih pakai broadband, itu saran saya gini, kita ini kan
usaha ini kan mau langgeng untuk selamanya, karena kebutuhan itu kan nggak ada putusnya. Selama kita masih bernapas ini kan kita masih butuh terus. Jadi jangan gadaikan keamananmu dan keluargamu hanya karena ingin menghemat pengeluaran dengan yaitu tadi pakai broadband, pakai apa, wah murah dan lain-lain. Memang tantangan kita ini di lapangan pasarnya itu sangat, ya tahulah, di desa itu harga harga beli itu memang rendah, tapi jangan itu menjadi alasan kita untuk menghalalkan segala cara. Karena temanku baru aja kena, ya dia nabung dapat duit selama 1, 2, 3 tahun dikumpulin, sekali kena masalah sama pihak yang berwenang, habis uang itu, habis nggak ada apa-apanya. Belum cukup sampai di uang itu habis, masih berurusan sama yang berwajib, sama aparat, sama kepolisian. Nanti kita masih, ya untung kalau nggak di penjara, nanti kalau masuk penjara gimana anakmu kan gitu. Jadi saya ngajak teman-teman supaya kita ini, ya walaupun kita ini progresnya pelan, memang tantangannya di situ. Kita nikmati, kita sabar. Yang penting gini, ketika pelayanannya kita memuaskan kepada pelanggan, insya Allah kompetitor yang mau predator pricing pun nggak akan bisa mengubah atau menarik pelanggan kita kok. Yang penting pelayanan memuaskan. Mungkin itu saja. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman dari RT RW Net yang mau upgrade ke dedicated. Pokoknya terus semangat perbaiki layanan kita. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.